Halo. Selamat Pasisomasu. Pagi, siang, sore, malam, subuh. Kapanpun kamu membuka channel ini, ketemu lagi dengan saya Listiani Aslim. Kali ini saya ditemani oleh seorang yang ganteng. Jadi malu. Jarang dibilang ganteng jadi malu katanya. Namanya adalah Mas Agung Prabowo. Halo. Halo. Nah, Mas Agung Prabowo ini adalah seorang pengusaha, pemilik juga kafe ya, namanya Kopi Mino. Betul. Lalu ada satu lagi yang namanya Brewology. Dan satu lagi ada yang namanya kolaboratif. Ada 3 jadi. Ya. Sekaligus dibuat 3-3-nya atau beriringan sih sebetulnya. Oke, sebentar. Jadi kita akan lanjutkan ya, tapi jangan lupa subscribe dulu, like dan komen ya. Di episode kali ini kita akan bahas juga tanda tangannya dari Mas Agung. Nanti saya akan sedikit spill ya, sedikit share apa sih yang menjadi rahasia di balik tanda tangannya. Jadi ikuti terus ya. Oke, saya akan langsung tanya ya kepada Mas Agung. Setahu saya Mas Agung dulu pernah bekerja sebagai karyawan ya, betul, di sebuah perusahaan. Sudah berapa lama bekerja menjadi karyawan? Hampir 9 tahun. 9 tahun, dari sejak lulus kuliah? Oh enggak, sejak lulus kuliah. Bahkan saya mulai bekerja itu sejak semester 2. Oh, oke. Jadi mulai biaya kuliah sendiri dari semester 2 sampai lulus. Lalu sempat melanjutkan S2 tapi belum selesai. Keburu kerja. Betul. Ya. Ya akhirnya per 2021 kemarin sudah mulai fokus untuk memulai usaha. Saya mulai kerja itu di semester 2 19 tahun lah ya. 19 tahun sampai 30 something lah ya, rahasia ya gitu ya. Iya, sampai 30-an berarti sudah cukup lama untuk menjadi karyawan. Betul. Dan sudah jadi karyawan itu kan sudah terima gaji yang tetap setiap bulan. Apalagi sudah lumayan lah ya pangkatnya ya, secara level di perusahaan. Kok bisa berani untuk keluar dari pekerjaan dan mau membuat sebuah kafe dan teman-temannya tadi ada Brewology ya, gimana? Jadi sebetulnya sih 2021 itu baru mulai beneran fokus. 8 tahun sebelumnya itu sudah memulai usaha, tapi bentuknya itu bimbingan belajar. Oh. Jadi karena pernah bekerja di bimbingan belajar, mengerti proses operasional, lalu kita coba buka. Karena ketidakfokusan bekerja sambil mengelola bisnis itu, akhirnya bisnis itu cuma bertahan 1 tahun. Akhirnya tutup. Nah, melihat pengalaman yang dulu, per 2021 mulai buka usaha lagi, karena kita nggak pengen usahanya ini tutup, akhirnya kita fokus nyemplung sekalian di situ. Oh, tapi kan sudah menikah dan sudah punya anak nih. Iya, berarti kan biaya berjalannya sudah pasti setiap bulannya. Betul. Apa nggak khawatir kalau bener-bener fokus nih nyemplung kan nggak dapat gaji tiap bulan? Iya, betul. Ada kekhawatiran itu. Ada kekhawatiran, cuma memang lingkungan sekitar cukup mendukung. Jadi ya udah deh, nyemplung sekalian dengan segala resikonya. Jadi ketika 2021 itu sudah dibangun sebelumnya. Untuk kopinya sendiri kita ngebangun brand itu sejak 2019. Oke, jadi sambil bekerja, sambil membangun ini bersama teman-teman. Iya. Oke. Lalu mulai fokus jadi kedai di 2021. 2021, baik. Nah, terus ada yang Brewology dan satu lagi? Ada Kopi Mino, Brewology, dan ada yang digital marketing itu kolaboratif namanya. Itu juga kita bangun bersama teman-teman. Nah, itu sama-sama di 2021. 2021. Semuanya sekaligus. Iya, betul. Kok bisa? Nggak Bukan tahu. cuma 1 sekaligus 3. Iya. Bisa berbarengan itu jauh. Nggak tahu juga bagaimana alurnya ya, tapi yang jelas
2021 sudah mulai fokus, ya mungkin itu kali ya, ketika kita khawatir memang secara pendapatan tidak ada pendapatan yang tetap nih pada saat ini, tetapi akhirnya ketutup tuh dengan 3 unit bisnis itu. Gitu, yang kita pikir hanya fokus di kopi, kok tiba-tiba ada temen yang ngajakin menjadi supplier biji kopi. Itu Brewlogy. Lalu Jadi yang pertama Kopi Mino dulu nih. betul. Beberapa bulan kemudian Brewlogy. Brewlogy datang bersama teman-teman. Teman-temannya beda sama Beda. Terus pernah menggarap suatu event di kantor yang dulu. Akhirnya kepikiran lagi nih ngebentuk usaha yang sifatnya digital marketing. Ada opportunity baru. Betul. Ya udah akhirnya kita seriusin lagi di kolaboratif. Terus sempet nggak pengen balik gitu? Ada. Betul. Karena apa tuh? Saya tuh kangen dengan kerjaan yang dulu. Karena kita udah tahu nih Bu ya background saya seperti apa. Jadi belum lama ini saya mengambil pekerjaan project officer di Merak. Jadi tugas PO yang kalau misalnya kita pelatihan in-house training di luar, karena tempat yang dulu tidak ada peluang untuk freelancer, ternyata ada temen yang menawarkan, loh kok ini sama ya pekerjaan yang dulu, saya ambil langsung. Karena kangen dengan pekerjaannya. Betul, karena kangen dengan pekerjaan yang dulu. Dan itu masih sempet nanganin 3 plus ambil lagi. Karena kan cuma waktu itu 4 harian ya, 4 hari, jadi relatif aman lah untuk ditinggal. Hanya untuk sekedar melepas kangen gitu nostalgia. Ya. Oh, oke. Gitu. Selama menjadi pengusaha itu saya malu kalau dibilang pengusaha. Jadi apa dong? Pengusihi. Ya, mungkin pengusihi aja, pengusaha versi kecil. Pertamina. Iya, betul. Oke, selama jadi pengusihi itu tantangan apa yang dirasa paling berat?